Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Monggo kita mulai majelis kita dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan anak cucu kita juga ditakdir oleh Allah menjadi ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa khususan muallifai kitab Safahat Fathul Mannan wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fathul Mannan dulu apa Safahat dulu? Ya wis. Sampai mana? Halaman Makanatu ilmil qiraat. Sudah yang itu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini umpama kita bikin metode lain gimana? Jadi yang baca dari teman-teman. Lo hasilnya sampai lu banyak yang sudah bisa loh. Cuman apa ya, mungkin terlalu tawadhu atau gimana, ndak mau menunjukkan. Jadi model sistem sorogan. Kan yang banyak sistem sorokan itu laci. Ini kita bikin sorokan. Ya wes enggak apa-apa lah. Tapi nanti kalau ada salah tolong dikoreksi ya. Loh, kan kadang-kadang bisa begitu. Manusia kan bisa keliru ini. Saya dulu juga gitu waktu di Ar-Razi itu, yang tahun terakhir itu kan di sana, kalau di sana rutinannya tafsir Jalalain. Saya itu selalu kalau mau ngaji itu grogi karena musyrifnya itu Kak Anas Ustaz Nasrullah itu loh, yang sekarang dampingi teman-teman Ma'had Ali itu loh. Waduh, ini tadi apa didik saya tanya, iya bener Kak Anas? Ya bener. Jalan ya, tapi ngaji bareng. Tapi ya enggak apa-apa. Sebenarnya enak Arab itu karena simbol harokannya kan enggak muncul, jadi terserah kita bacanya. Itulah kelebihan buku-buku berbahasa Arab. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, loh ini kok enggak ada harokatnya, itu keliru. Karena tulisan Arab itu secara otomatis kalau terbaca maka harokatnya mesti ada. Yang enggak muncul itu alamat atau rumuz al-harokat, simbol harokatnya. Jadi harus dibedakan. Dulu pernah saya jelaskan ya, antara harokat itu sendiri dengan simbol harokat. Simbol harokatnya tidak muncul, tapi mesti ada harokatnya. Karena kalau tidak ada harokatnya tidak bisa muni, tidak bunyi, karena tidak ada vokalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Nanti ini akan datang enggak beliau-beliau ini? Masih OTW ya? Mudah-mudahan lancar perjalanannya. Iya, kalau dulu ngaji di mana? Kalau di Halaqah sampai yang jalannya cukup jauh. Belum lagi kalau hujan, ganjarannya tambah wakeh. Sekarang sampai di sini sudah siap, enggak apa-apa. Jadi kita yang minoritas ini harus mengalah kepada yang mayoritas. Ya. Wa qad ja'alallahu 'azza wa jalla
Wa qad ja'ala dan teman-teman wis ndadekake sapa Allahu Allah azza wa jalla qiraatahu ing membaca Al-Qur'an. Alkitab yang Al-Qur'an ini ya, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Wa tilawatahu dan tilawahnya. Masih ingat mal farqu bainal qiraah wat tilawah? Masih ingat Mas Zaki? Dulu di halaqah pernah saya jelaskan itu. Bedanya tilawah dengan qiraah. Di ayat Al-Qur'an itu fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tapi ketika bicara tentang innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, itu pakai wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Lalu alladzina atainahumul kitab itu pakai yatlunahu haqqa tilawatilah. Bedanya qiraah dengan tilawah itu apa? Masih ada catatannya? Ayo, yang bisa dapat door prize. Apa? Apa? Apa Mas Handokis? Adiknya Ustadz Handoko. Ustadz Handoko sudah boyong. Apa bedanya? Ada di catatan mana ada? Temenan rek, kasih door prize lah. Prize-nya enggak ada, tinggal door-nya ini. Ya senggongko ai, kalau ada waktu saya tambahkan, kalau habis waktunya ya wis nanti dicari. Kita lanjutkan. Wa qad ja'alallahu azza wa jalla sing gare suwe ngaji ka atam-atam yo ngene iki. Ngene ditakokno jar sampean ngono. Qira'atahu wa tilawatahu ibadatan. Jadi ja'ala qira'atahu ibadatan, ing ibadah, sebagai ibadah. Ibadatan sebagai ibadah. Mufaddalatan yang utama, yang memiliki keutamaan. Jadi membaca Al-Qur'an, baik itu qiraahnya apalagi tilawahnya, itu adalah ibadah yang mufaddalah. Mungkin sekedar mengulang, kalau qiraah itu levelnya itu di bawahnya tilawah. Jadi kalau tilawah, gampangannya contohnya itu kalau tilawah itu membaca sekaligus melaksanakan. Kalau qiraah membaca belum tentu melaksanakan. Saya dulu pernah ngasih contoh, umpama masuk ke BTG ini ada tulisan alas kaki harap dilepas. Kita baca, kalau hanya membaca saja tapi kita tidak mau ngelepas alas kaki, tetap berarti kita masih dalam level qiraah. Tapi kalau oh iya lalu kita laksanakan, berarti sudah tilawah. Maka Al-Qur'an itu qiraahnya saja membaca, tapi isi kandungannya belum sepenuhnya dilakukan, maka ya tetap qiraahnya itu berpahala. Tapi kalau sudah yatlunahu haqqa tilawati, itu membacanya juga betul-betul haqqut tilawah, lalu juga diaplikasikan, diimplementasikan hukum-hukumnya, termasuk apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu namanya tilawah. Makanya ketika menjelaskan sifat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, itu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. MTQ, kenapa kok disebut musabaqah tilawatil Quran, kok tidak disebut musabaqah qiraatil Quran? Karena harapannya, cita-cita idealnya itu tidak hanya dibaca. Makanya di MTQ itu cabangnya banyak, sampai ada cabang tafsir. Setelah difahami ya dilaksanakan, kan begitu. Ada cabang qiraat. Ini kan ada perkembangan cabang-cabangnya. Ini sebentar lagi MTQ nasional ya. Ada yang berangkat? Pokoknya berangkat tok mbok dadi opo nek ngono. Biaya sendiri. Aduh Ustaz, saya berangkat biaya sendiri. Terus jadi apa ya? Jadi apa? Penggembira.
Saya itu heran. Aduh, ini ada yang kenal Abid Mu'afan ya? Ini lagi di Lombok ini. Kemarin dari Makassar, Bali ke Lombok. Wis gak ono corona, wis tawakalnya luar biasa itu. Itu belum lulus kan ya? Angkatannya, atasnya Mbak Hanif jauh. Kalau nggak salah angkatan 12 atau 13 itu. Sudah mau habis masanya. Tapi luar biasa. Mas Zaki kenal ya? Mas Abid. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kemarin Mas Abid juga ke Lombok itu. Jadi saya sempat guyonan dulu di kantor HTG itu. Seseorang itu dianggap tokoh atau bukan, itu salah satu syaratnya sekarang itu adalah sudah pernah diajak foto sama Abid Mu'afan. Kalau belum pernah diajak foto sama Abid berarti belum jadi tokoh kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kak mulai. Wa amran marghuban fi. Jadi itu bedanya qiraah dengan tilawah ya. Oke. Wa amran marghuban fi, dan wa amron lang ing perintah marghuban fi yang disukai, yang dicintai, atau bisa perkara yang dicintai. Jadi membaca Al-Quran itu menjadi satu ibadah dan juga perkara dan perintah yang disukai oleh Allah. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu an, maka diriwayatkan dari Abi Hurairah. Abi Hurairah ini salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ini kesuksesan Rasulullah dalam mendidik para sahabatnya, termasuk sahabat-sahabat yang tinggal di emperan Masjid Nabawi itu, yang disebut apa? Ahlus Sufa. Ahlus Sufa itu aslinya orang tidak punya, tapi mereka punya sifat iffah, menjaga kehormatan diri, sehingga mereka tidak minta-minta. Makanya di juz 3 itu yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Jadi orang yang tidak tahu dikira mereka itu orang kaya, orang yang cukup. Karena tidak pernah butuh lalu merasa butuh minta-minta, itu tidak. Jadi mereka betul-betul mengabdi kepada di masjid situ sekaligus pada Rasulullah. Makanya salah satu hikmahnya termasuk Abi Hurairah ini bisa banyak meriwayatkan hadis. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, afdhalul ibadati qiraatul Qur'ani. Afdhalul ibadati utawi paling utamanya ibadah iku qiraatul Qur'ani, yaitu membaca Al-Qur'an. Wa 'anin Nu'man bin Bushair radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati, ini riwayat yang lain, matan hadisnya berbeda tapi maknanya sama. Kalau yang atas tadi afdalul ibadati qiraatul Quran, kalau yang ini afdalu ibadati ummati, utawi paling utamanya ibadah umatku iku qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Wa kanat tilawatul Qur'ani, wa kanat lan ono apa tilawatul Qur'ani, tilawa Al-Quran iku ahabba lebih disukai ila Sufyan ats-Tsauri, bagi Sufyan ats-Tsauri, minal ghazwi, dibanding perang fi sabilillah. Ini kayaknya dulu di Fathul Manan pernah kita bahas ya. Pernah dulu ya. Lalu yang saya cerita tentang wa 'ala thalatsatil ladzina khulifu, barang itu loh. 3 orang yang ketinggalan perang itu. Lalu saya kaitkan kaitannya dengan wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah.
Sudah pernah saya jelaskan. Ada rekamannya di dalam fi sudurikum. Silakan nanti tanya ke kakak-kakak yang sudah pernah ikut ngaji dulu. Sufyan Ats-Tsauri, minal ghazwi fi sabilillah liqaulihi, berdasarkan sabda Rasulullah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Khairukum utawi sebaik-baik kalian ikum man man seseorang ta'allama yang belajar sapa man al-Qur'ana ing Al-Qur'an, wa 'allama dan mengajarkan sapa man hu ing Al-Qur'an. Dulu Profesor Nurul Murtadho, guru besar UM itu, beliau itu kan termasuk min hamalatil Qur'an. Prof Nurul Murtadho itu ngajar di Pasca UIN juga. Itu beliau ketika memberi sambutan di 7 harinya almarhum al-maghfurlah Ustadz Syafaat. Mungkin kalian tidak ada yang menangis Ustadz Syafaat ya, cuman mungkin pernah dengar ceritanya. Itu beliau cerita, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Ini kenapa kok menjadi khairukum? Lalu diukur oleh beliau. Ini analisis beliau. Lalu dikaitkan dengan hadis, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Berarti itu 30 jadinya. Lalu dikalkulasi, ini kalkulasinya begitu. Sehingga Al-Qur'an itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang berharga itu dinilai dari hal yang sekecil-kecilnya, ditimbang. Maka kalian kalau deres, persiapan mau store, belum lagi pastorannya, deres setelah itu, lalu deres sendiri, ini sudah berapa? Tapi jangan kemudian merasa pede, ganjaran gue sakit, wah ngejit terus aja. Jangan. Itu bagian dari ikhtiar kita selalu untuk menambah pundi-pundi amal kita melalui tilawah Al-Quran itu. Ini pernah disampaikan oleh Prof Nurul Murtadho waktu itu. Prof Nurul Murtadho itu diambil menantu oleh Kiai Musta'in Syamsuri Singosari, Pondok Darul Quran waktu gede itu loh. Kiai Musta'in Syamsuri itu muridnya Mbah Mufid. Jadi sanadnya nyambung. Saya tidak tahu sampai qiraat sab'ah atau enggak. Termasuk muridnya Kiai Musta'in Syamsuri itu Ustaz Syamsul Ulum. Kalau Ustaz Syamsul Ulum sampai qiraat sab'ahnya selesai setorannya. Ustaz Syamsul Ulum tahu ya? Kajur Piaut ya. Di FITK itu. Oke, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Wa qad hukiya 'anil Imami Ahmad ibni Hanbal. Waqad hukiya dan benar-benar diceritakan anil Imami Ahmad ibni Hanbal, dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimah, mudah-mudahan melimpahkan rahmathu ing Imam Ahmad bin Hanbal sapa Allah Ta'ala, annahu bahwasanya al-Imam Ahmad ibni Hanbal iku berkata, ra'aitu rabbal izzati fil naum, saya bermimpi bertemu atau melihat Rabbul Izzah, melihat Allah Tuhan, fin naum dalam tidurku. Faqultu ya Rabbi, maka kemudian aku bertanya, wahai Tuhanku ya Rabbi, ma afdalu ma yataqarrabu al mutaqarribuna bihi ilaik. Ma afdalu ma, apa yang paling utamanya sesuatu, yataqarrabu yang mendekatkan, sopo al mutaqarribun orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri, bihi kelawan ma ilaika kepada engkau. Faqala,
Maka kemudian berfirman, bertitah sapa Rabbul Izzah bikalami ya Ahmad, dengan membaca kalamku wahai Ahmad. Fakultu, kemudian aku bertanya, fakultu maka aku berkata atau bertanya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, bifahmin au bi ghairi fahmin, dengan faham atau tidak faham. Artinya baca Quran tuh yang afdolnya ibadah bagi orang-orang mutaqarribun itu apa? Dengan membaca kalamku. Faham atau tidak faham? Maka kemudian Allah menjawab, faqal Rabbul Izzah bifahmin wa bi ghairi fahmin. Baik itu faham ataupun tidak paham. Kalau faham ya berarti lebih bagus, karena sesuai dengan perintah Al-Quran terkait dengan tadabbur. Wali syarafil Qur'anil karimi. Pundi pasukannya? Usman tidak berangkat? Ini Usman ini. Beliau ke Madura. Ke Madura? Oh. Wali syarafil Qur'anil karim. Mas Fadil gak berangkat? Revisi proposal paling. Padahal Fadil mau tak guyoni tadi. Ya kan kemarin bintangnya video apa? Taklim Quran. Apa? Ya pakai tangannya. Gini ya, yang berlawanan dan tidak berlawanan. Wong gak ono. Gak situ. Ya kan kalau minggu depan kan sudah ndak up to date lagi nanti jadinya. Sudah ganti yang lain topiknya. Apa gak Mas Rozi yang syuting nih? Oh yang edit. Gak jadi bintang filmnya. Bintang kecil. Aku gak melok-melok loh ya, ngaku dhewe loh. Itu daftar atau ditunjuk dari ma'had? Daftar apa ditunjuk? Ada castingnya gitu ta? Oh ditunjuk. Paling Mas Rosi gak ditunjuk soalnya sing nyoting ditayangno di YouTube tiga ketok. Maksudnya kecil ndek pojokan gitu. Monggo, ngapunten ya, guyon. Mohon maaf kok monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang Mas Andoki sampai sini. Mas Andoki itu nunggu saya kapan? Nggak apa-apa guyon ya. Konsumsinya sudah siap, kerupuk itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Monggo. Oh. Kesuwen tidak disebut, dia menyebut dirinya sendiri. Ada apa? Iya. Ini kan kalau MTK pahala kilo apa? Kilo ambac katanya, kilo. Itu kan ada matematikanya 10 kan tadi, setiap orang. Pahalanya kan. Kalau tilawah itu ada nggak matematikanya tadi? Itu kan pahalanya lebih gedean, tapi ada nggak yang di MTK itu? Kan gini, kita pakai kias aulawi. Jadi kias aulawi itu begini. Kalau disebutkan man qara'a harfan min kitabillah, kan tadi saya jelaskan di awal tadi, qara'a itu levelnya itu di bawahnya tilawah. Karena kalau tilawah itu membaca plus itu artinya apa? Ya dia melaksanakan betul. Kan tadi contohnya ya, alas kaki harap dilepas. Kalau qiraah saja sampean baca tapi gak dicopot, alas biarin. Nah nanti ini karena memang ketidakmengertian atau gimana, wallahu a'lam. Tapi kalau tilawah itu dilaksanakan betul. Lah kalau qiraah saja itu sudah mendapatkan pahala yang luar biasa. Belum lagi nanti bifahmin au bi ghairi fahmin. Maka apalagi tilawah. Sampean melaksanakan. Dan melaksanakan itu kan butuh tadabbur. Sampean butuh ngerti isinya. Lah ngerti isinya dari mana? Kalau kita belum memenuhi syarat untuk menjadi mufassir,
maka yang menggunakan produk tafsir dari orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan penafsirannya, bukan penafsiran yang ngawur, yang sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau yang itu yang nanti diancam falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi begitu. Kalau tilawah sama melakukan ya tambah pahalanya luar biasa. Nggak tahu kalkulasinya berapa. Kan ini yang level ini hanya ngasih tahu level ini saja itu pahalanya sekian. Padahal di situ dia tidak menyebutkan faham. Kalau kemudian faham lalu sampai lakukan, ini luar biasa. Ada dua qaul yang kalau kita mengucapkan itu paham atau tidak paham itu mesti diberi pahala, yaitu kalamullah sama sholawat kepada hadratur rasul. Sholawat itu, sampean baca sholawat sekarang, sholawat kan macam-macam, artinya macam-macam itu digubah oleh para ulama. Ada sholawat tibil kulub, ada sholawat fatih, ada sholawat munjiat, ada sholawat nariyah dan seterusnya lah. Ini kan para ulama kan menggubah itu. Maka sampean baca itu, gak paham pun tetap berpahala, bahkan mendapatkan kucuran rahmat. Karena Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi ashron." Barang siapa yang bersolawat atas diriku 1 kali saja, maka Allah bersolawat kepada dia, melimpahkan rahmatnya itu 10 kali lipat. Dulu guru saya itu mencontohkan gampangannya gini, Rek. Ini kan teh. Jadi Rasulullah itu adalah pribadi yang sangat luar biasa. Seluruh makhluk itu mendoakan beliau sebagai beliau itu sudah maksum, tetapi karena kita yang butuh sehingga kita bersolawat kepada beliau untuk memperoleh cipratan ini loh. Jadi ini kan penuh nih, wadah yang sudah penuh, kita hanya 1 tetes saja, solawat 1 kali ya. Maka yang meluber ini kita bisa dapat yang luberan ini lebih dari ukurannya 1 tetes. Itu analogi dari man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi ashron. Makanya kalau gawe ini lek wis ndherese wis mari ya sholawat. Makanya orang ini paling enggak menggabungkan ini. Kalau sudah sampean bisa istiqomah sholawat sama ndheres itu luar biasa. Kalau enggak punya rutinan deresan, umpama bukan anak BTG, bukan GTA, ya paling tidak punya sholawat, sehingga kita punya senjata lah. Contohnya ini minumnya. Lawe cedek eman. Wis tak balekno. Jadi begitu, Mas Andokis. Yang lain? Atau ada tanggapan balik? Enggak. Monggo yang lain. Ini yang kemarin dapat beasiswa tahfidz sudah cair. Yang beasiswa tahfidz itu loh, yang katanya dapat 1 orang dapat 10 juta. Saya kemarin bilang ke Ustadzah Jihan, mana Ustadzah Jihan? Masih di Daro. Memang sibuk ya jadi murabbiyah itu. Makanya saya tidak mau jadi murabbiyah. Iya. Lebih enak jadi pengasuh, tugasnya ngasuh. Nah kalau murabbiyah itu kan jelas, robba yurabbi, murabban tarbiyatan. Jadi robba murabbi selalu mendidik, selalu, pokoknya ribet lah. Tapi tidak apa-apa, kalian harus ada yang bercita-cita jadi murabbi atau murabbiyah. Ya itu ladang amal gitu loh maksudnya. Oke, saya lanjutkan. Saya kapan itu WA Ustadzah Jihan, Ustadzah ada yang pesan buku nggak yang saya ceritakan waktu taklim dulu? Sekedar saya tanyakan. Terus saya bilang, baik ada yang pesan, kan kalau harga sekian kan dari yang dapat beasiswa sekian kan nggak ada 10%-nya itu. Jadi kalau habis beli buku itu sampai tulisi edisi beasiswa tahfidz. Jadi diambilkan dari beasiswa tahfidz itu. Saya dulu biasanya kalau beli buku itu begitu. Sampai sekarang ada buku saya itu yang saya belinya itu habis pulang dari rumah sakit, habis opnam, lalu sisa plasternya itu masih ada, itu saya tempelkan di buku itu.
edisi, jadi setelah sakit opnam 3 hari itu terus saya beli buku itu saya tulis edisi demam berdarah tanggal sekian sampai sekian itu. Iya, jadi waktu itu saya pernah sakit demam berdarah, jadi demam sampai berdarah-darah. Loh itu ternyata kalau sekian puluh tahun lagi itu menjadi satu hal ketika saya baca buku ini, loh ya Allah iya ya dulu saya belinya ini, kan begitu. Termasuk buku fotokopi ini saya tulisi semua ini, tanggalnya lah minimal alal aqal ya. Oh ini hari Jumat tanggal 3 bulan 10 tahun 2003 fotokopi buku ini. Kadang-kadang ono wong duwe buku gak ditulisi, gak dianu, ilang ya babal, kan repot lah gitu. Padahal kehilangan buku itu Masya Allah rasanya. Saya yang paling dipinjam teman, buku itu sudah tidak terbit lagi, tidak kembali. Lalu saya tagih-tagih, ditukar buku lain, kan beda isinya. Ya gak iso diganti uang, tidak bisa mengganti. Iya kalau masih ada buku itu di toko atau di mana masih terbit. Kalau sudah discontinue enggak terbit lagi, kan angel nyarinya, angel wis. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari Mbak? Monggo. Biasanya takok siji takok liyane, lek ngene gak ono sing mulai. Loh, beneran yang dapat beasiswa kemarin belum cair ya? Di rekening belum? Sudah dicek? Oh, ya kan jadi sampean gak butuh, ya mesti gak ngecek, ya wis gak apa-apa wis. Nek gak butuh dialihkan saja ke rekening saya juga enggak apa-apa. Atau yang bertanya-tanya kemarin dulu, saya padahal pas dites sudah lancar kok lulus ya. Ya itu rezeki fadhol segitu aja. Wali syarafil Qur'anil Karim. Wali syarafil Qur'anil Karim, dan karena kemuliaan Al-Qur'anil Karim, asbaham maka menjadi sopo hamalatuhu, para hamalatul Qur'an, para hamilul Qur'an, orang-orang yang menjaga Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, iku asrafa hadhil ummah, orang-orang mulia umat ini, orang-orang mulia umat ini. Wa qurra'uhu, dan para qurra'nya Al-Qur'an. Wa muqri'uhu, dan para mukri'nya Al-Qur'an. Iku afdhala hadhil millah, paling utamanya millah ini, hadhil millah, agama ini. Wa min thamma, dan oleh karena itu, haroso senantiasa menjaga sopo as-salafu, generasi salaf, minas sahabati wat tabi'in, generasi salaf dari para sahabat dan tabi'in, menjaga apa? Ala qiraatil Qur'anil Karim, ing atase membaca Al-Qur'anil Karim, wa iqra'ihi, dan mengajarkan Al-Qur'anil Karim. Aqra'a yuqri'u iqra'an, wa iqra'ihi, dan mengajarkan Al-Qur'an Al-Karim. Wa kanu lan ono sapa mereka generasi salaf minas sahabati wat tabi'in iku la ya'diluna bi iqra'ihi syai'an ing sesuatu, iku la ya'diluna, tidak menyamakan, bi iqra'ihi, kelawan mengajarkan Al-Qur'an, syai'an ing sesuatu. Jadi mereka itu
Tidak pernah kemudian karena ngajar Al-Quran lalu berharap sesuatu yang lain sebagai imbalan dari ngajar Al-Quran itu. Ini karena untuk mendudukkan alangkah tingginya fadl atau keutamaan Al-Quran, fadilahnya. Waqad ruwiya, lan teman-teman diriwayatkan, annahu qila li Abdillah bin Mas'ud. Jadi annahu qila dikatakan li Abdillah bin Mas'ud terhadap Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Bahkan qiraatil Quran itu saking tingginya kedudukannya, ini para sahabat, para generasi tabi'in itu sangat-sangat mengunggulkan karena memang saking tingginya. Nah ini annahu qila li Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Dikatakan kepada Ibnu Mas'ud, innaka taqillus sauma, innaka sesungguhnya engkau wahai Abdullah bin Mas'ud iku taqillu jarang sapa jenengan, sapa sira, sapa engkau Abdullah ibnu Mas'ud as-sauma ing puasa. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu suatu ketika ini ada riwayat yang katanya ini ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud, jenengan kok jarang poso? Qala menjawab sapa Abdullah bin Mas'ud, inni idza sumtu, inni sesungguhnya ingsun, sesungguhnya saya iku idza sumtu apabila berpuasa sapa saya dha'uftu anil Qur'an, dha'uftu lemah sapa saya anil Qur'an terhadap Al-Qur'an. Wa tilawatul Qur'ani utawi membaca Al-Qur'an iku ahabba ilayya, lebih aku sukai, lebih aku cintai. Ini penulis buku ini, Syekh Abi Thohir, itu mengutip riwayat ini yang katanya ini Abdullah bin Mas'ud ini pernah ditanya, jenengan kok jarang poso? Lalu beliau menjawab, inni idza sumtu tadi itu, kula niki nek poso lemes, kayak deres nu koyok males gawane ngono lho. Lah padahal kula niki senengan ngaji, akhirnya mboten poso tapi ngaji. Tapi eling lho ya, ngajine Abdullah bin Mas'ud itu seberapa. Jadi yang dimaksud dha'uftu itu bukan gak deres sama sekali. Lah kadang-kadang kita ini lepas dua-duanya, deres ya gak patek umpama loh ya, tapi di sini ndak, ini sregep-sregep semua ini. Saya contohnya saya. Deres gak patek, poso yo enggak. Oh opo sing ati dipur, orang Jawa bilang begitu. Ya kalau bisa sih dipadukan, apalagi di usia-usia kalian ini. Karena usia muda itu tidak akan kembali. Ya. Jadi usia muda itu tidak akan kembali. Maka kalau seusia sampean kalau bisa ya tetap yo poso, yo deres. Saya dulu mulai gak patek sregep poso itu ya mulai kapan? Dulu saya sregep loh, apalagi kalau Ramadan full 1 bulan saya ndak prei blas wis. Lha sampean kan sik prei kan. Kalau Mas Zaki gak prei blas ya. Tapi saya masih ingat betul ketika saya kuliah S2 di Jakarta. Saya masih, ini tahadus bin nikmah ya. Itu cerita masa lalu. Saya waktu S2 di Jakarta itu saya masih melakukan puasa Daud waktu itu. Jakarta padahal ya panas sih, tapi lek buka ya wis kudu siap-siap. Mesti minumnya cari yang seger-seger. Jadi waktu S2 begitu. Waktu S1 ya enggak tahu. Enggak usah cerita tuh. Nah, makanya mumpung kalian masih banyak kesempatan, apalagi kalau di Mabena bareng-bareng begini, di Mabena PTG itu kan poso kan banyak temannya. Nah, wis gak ono koncone kadang-kadang kalau enggak dimulai dari tekad betul itu berat. Apalagi kalau sudah biasa sih ya enteng.
Nah saya sekarang itu karena sudah lama tidak terbiasa, akhirnya poso sedino itu malah kayak arek cilik. Luwe ngono. Tapi luwene poso biasanya sebelum zuhur, nanti setelah zuhur sudah biasa. Jam 10, jam 11 itu kan paling. Jadi gini maksud saya, apa yang dikisahkan dalam riwayat ini jangan lalu ditelan mentah-mentah. Oh, tahu poso blas, ya tetap dipadukan gitu loh maksud saya. Karena seseorang yang punya Al-Quran, ini kan di sini apa di sini ya? Sudah pernah apa belum ya? Saya lupa. Itu salah satu nasihat, ini kembali ke tombo ati itu. Kemarin sudah pernah saya sampaikan ini. Salah satunya kan adalah bisa menahan lapar, mengosongkan perut dalam konteks ya puasa siangnya. Malamnya wabil ashari hum yastaghfirun, kan begitu. Ini memang berat tapi perlu dilatih. Kalau sudah terlatih enak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau memang sampean kok lemes kayak poso, ya berarti ngajinya yang harus diperbanyak, harus lebih. Tidak hanya sebagai persiapan untuk setoran, tidak hanya sebagai persiapan untuk hataman, tidak hanya persiapan untuk partneran, untuk tes beasiswa, tidak hanya itu gitu loh. Tapi harus lebih dari itu. Oke, ada pertanyaan? Wa kana Abu Abdurrahman As-Sulami. Wah, semarang ganti habis ini. Ini hadisnya yang dikutip ini sama, riwayat ini sama dengan yang ada di Fathul Manan ini. Agak cepat aja bacanya. Wa kana Abu Abdurrahman As-Sulami At-Tabi'i Al-Jalil, yaitu generasi At-Tabi'in Al-Jalil yang agung, termasuk generasi tabi'in awal ini. Yaqul lamma yurwa al-hadits, yaqul lamma yurwa al-haditsu, ketika diriwayatkan apa al-haditsu, hadits khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Hadzal ladzi aq'adani maq'adi hadza. Hadza utawi iki alladzi kang. Jadi hadis inilah yang memotivasi saya untuk alladzi kang aq'ada mendudukkan ni aq'ada kang mendudukkan sapa apa alladzi ni ing ingsun maq'adi ing tempat dudukku ini. Maksudnya ngajar Quran. Jadi hadis ini memotivasi Abu Abdurrahman As-Sulami untuk bertahan mengajarkan Al-Quran, yaitu hadis khairukum man ta'allamal Quran, karena beliau sangat ingin menjadi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yushiru ila kaunihi jalisan, yushiru menunjuk sapa Abu Abdurrahman As-Sulami ila kaunihi ke posisinya jalisan, ila kaunihi maring kahanane beliau jalisan hale lungguh fil masjidil jami' bil Kufah, di masjid jami' Kufah. Yu'allimul Qur'ana, yu'allimu mengajarkan sapa Abu Abdurrahman As-Sulami Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, wa yuqri'uhu dan juga mengajarkan Al-Qur'an. Ma'a jalalati qadrihi wa 'uluwi ka'bihi fil ilmi wa hajatin nasi ila ilmihi. Sertane jalalati qadrihi, agungnya kedudukannya, wa 'uluwi ka'bihi dan tingginya posisinya, fil ilmi di dalam ilmu, wa hajatin nasi dan butuhnya orang-orang ila ilmihi kepada ilmu beliau. Wa baqiya yuqri'un nasa, wa baqiya lan tetep yuqri'u mengajar sapa Abu Abdurrahman As-Sulami an-nasa ing orang-orang bijami'il Kufah aktsara min arba'ina sanatan ing lebih dari 40 tahun. Jadi ngajar baik ngajar fasohat terkait dengan talaqi, nunggu setoran, ini tidak kurang dari 40 tahun. Wa alaihi lan ing atase Abu Abdurrahman As-Sulami atau kepadanya qara'a belajar Al-Quran atau membaca sapa Al-Hasan wal Husain radhiyallahu an. Jadi cucu Rasulullah Al-Hasan wal Husain itu muridnya Abu Abdurrahman As-Sulami. Jadi Hasan Husain itu ngajinya kepada Abu Abdurrahman As-Sulami. Jadi luar biasa ini.
Beliau yang mengajar cucu kesayangan Rasulullah. Ada pertanyaan? Makanya nanti kalian kalau sudah kembali ke masyarakat, sudah selesai kuliahnya, umpama ditakdir oleh Allah ngajar TPQ, maka jangan pernah melihat anak kecil-kecilnya yang TPQ itu, tapi lihatlah materi yang diajarkan. Materinya sama Al-Quran. Justru malah ngajar TPQ itu jariahnya luar biasa, karena bentuk anak yang baru pertama kenal huruf hijaiyah, lalu pertama iso maca Fatihah. Kalau Fatihah itu hasil sampean yang mengajarkan, setiap dia membaca untuk sholat, ketika sholat sampean dapat cipratan ganjaran karena sampean yang mengajarkan itu. Makanya kalau bisa Fatihah itu minimal alal aqal itu kepada anak-anak sampean sendiri. Nanti kalau punya anak itu Fatihah itu orang tua, nanti baru yang lain-lain. Sekarang itu kan trennya di zaman sekarang itu banyak orang tua yang ingin anaknya itu sejak kecil sudah hafiz Quran. Hafiz. Iya, banyak itu. Tapi ternyata ya memang niatnya bagus. Cuman kadang kemudian lupa, dia bacanya sesungguhnya belum bisa, sehingga itu dari meniru. Padahal nanti PR-nya lebih berat lagi ketika dia harus sudah latihan membaca. Jadi, nah kadang-kadang yang juga salah niat itu kemudian menjadi hanya bangga-banggaannya orang tua. Anak saya sekarang sudah hafal sekian juz. Tapi moco gak iso, hafal 3 juz. Tapi suruh baca gak bisa. Karena diajarkan langsung, didengarkan, langsung dihafalkan. Ya kalau menurut saya sih lebih baik memang jalan dua-duanya. Tapi menghafal ini kan dicari cara yang menyenangkan. Kan begitu. Tapi baca itu penting juga, jangan sampai telat nanti. Apalagi kalau menghafal lalu bacaannya kurang pas, terus kadung kelet, ya masuk di memori, ini kan nanti susah benahinya, nanti susah. Ya walaupun bisa, tapi rodok angel. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita mulai. Ini sampai halaman berapa yang Fathul Manannya ini? Empat 48 nggih? Yang atas, enggak? Waqala aidon. Siapa aidon itu? Waqala lan berkata sopo aidon. Jangan-jangan nama orang ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala lan berkata sopo al-Imam An-Nawawi. Dan juga Imam Nawawi berkata. Jadi ini masih kembali ke qala yang atas. Yang atas kan Imam Nawawi ya. Oke. Dan Imam Nawawi juga mengatakan, kata Imam Nawawi, i'lam anna qira'atal jama'ati. I'lam ketahuilah bahwasannya qira'atal jama'ati, bacaannya sekelompok orang, mujtami'ina hale berkumpul. Jadi orang-orang yang ngumpul di suatu tempat lalu membaca, iku mustahabbatun, mustahabbah, mustahab, disukai, disunnahkan, dicintai. Bidalaili adh-dhahirati, bidalaili kelawan dalil-dalil adh-dhahirati yang jelas. Wa af'alis salafi wal khalafi al-mutadhahara, dan berdasarkan, kalau tadi kan berdasarkan dalil-dalil yang jelas dan berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh ulama salaf dan khalaf, al-mutadhahirah yang juga jelas. Faqad sahha maka teman-teman benar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min riwayati Abi Hurairah,
dari riwayat Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma annahu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qol bersabda sapa Rasulullah ma min qaumin yadhkurunallaha illa haffat bihimul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man indahu qala at-Tirmidzi haditsun sahih. Ma min qaumin ora ana saking saben kaum yadhkuruna kang berzikir sapa kaum Allah ing Allah mengingat Allah illa kecuali hafat mengelilingi bihim kelawan kaum sapa al malaikatu malaikat wa ghasyiyat lan tutup ketutup hum ing kaum apa ar-rahmatu rahmat atau ghasyiya yaghsya ya wis gitu aja. Wa ghasyiyat lan ketutup hum ing kaum apa ar-rahmatu rahmat Allah. Wa nazalat lan turun alaihim ing atase kaum yang yazkurunallah tadi ya. Apa as-sakinatu sakinah. Wa dzakara dan menyebut atau mengingat hum ing kaum sapa Allahu Allah. Fi man indahu ing makhluk ing sesuatu ing makhluk indahu kang ono ing sampingnya Allah. Qala berkata sapa Imam At-Tirmidzi ini adalah haditsun sahih, ini adalah hadis yang sahih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah ma ijtama'a qaumun ma ora ijtama'a berkumpul sapa kaum fi baitin min buyutillah di satu bait satu rumah dari rumah-rumah Allah di masjid di musalla, di mana di tempat itu banyak disebut nama Allah ya wa masajidu yuzkaru fiha hasmullahi katsira min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah yatluna kang padha tilawah kang padha maca sapa kaum kitaballahi ing kitab Allah wa yatadarasunahu dan saling bertadarus wa yatadarasuna lan padha bertadarus sapa kaum hu ing kitabullah bainahum ing antarane mereka illa kecuali nazalat turun alaihim ing atase kaum apa as-sakinatu ketenangan sakinah wa ghasyiyat lan nutup hum ing mereka kaum apa ar-rahmatu rahmat Allah wa hafat dan mengelilingi hum ing mereka sapa al malaikatu para malaikat. Jadi malaikat ini memang kalau difahami secara letterlock bahwa malaikat ini mengelilingi tentunya sambil ikut mendoakan agar Allah melimpahkan rahmat kepada kaum yang tadi itu. Ijtama'a fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Kan begitu. Kalau difahami malaikat dalam arti malaikat itu adalah energi positif, maka orang yang ngumpulnya dengan orang-orang yang baik, biasa deresan, hataman, ini insya Allah
pikirannya juga ngaji, tidak berpikir yang aneh-aneh. Karena memang komunitasnya komunitas orang baik. Sehingga malaikat di situ maknanya bisa juga yang dimaksud adalah energi positif. Coba kalau di kos-kosan, lalu di kos-kosan itu sekamar berdua sama temannya itu setiap malam ada yang datengin, dia tidak ada yang datengin umpama, itu kan memicu energi negatif kan begitu. Kalau di sini kan tidak ada yang datengin lalu cangkruan di depan kan tidak ada. Tapi kalau di kos-kosan bisa jalan-jalan lihat ke Sumbersari. Kalau ini masa pandemi mungkin tidak begitu ya. Dan seterusnya. Ini contoh. Sehingga di situ malaikat bisa difahami seperti itu. Kan di juz 4 itu ketika malaikat diturunkan oleh Allah untuk membantu umat Islam, membantu Rasulullah ketika perang Badar itu kan ada yang namanya malaikat yang musawwimin, ada yang munzalin kan begitu. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslimun wa Abu Dawud bi isnadihi sahihun ala syart al-Bukhari wa Muslim. At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Agak cepat. Qala Sayyiduna al-Imam Abdullah ibnu Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu fi ba'di qasaidihi. Sayyid al-Imam Abdullah ibnu Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu fi ba'di qasaidihi, di sebagian qasidah beliau qasidahnya watlul Qur'ana biqalbi hadir wa jalla 'ala ad-dawami wa la tadhhal wa la taghib fa inna fihi al-huda wal ilmu fihi ma'an wan nur wal fathu a'ni al-kashfa li hajbin. Wa qala fi qasidatin ukhra watlul Qur'ana, watlu dan bacalah, maca sira al-Qur'ana ing al-Qur'an biqalbin hadirin, kelawan ati yang hudur, ati yang hadir. Wa jalla 'alad dawam. Diartikan apa ya yang pas di sini ya? Apa rek maknanya rek? Wa jalla 'alad dawam ini apa? Mohon dibantu Mas Musaid. Kalau alat dawam sih seterusnya, selamanya, dikongkon istiqomah. Jalil, kalau maknanya jalil itu agung. Apa berarti yang di sini? Kalau yang pas apa ini Mbak Rifa? Kalau tadi watlu berarti di sini kayaknya wajalli ya. Kalau menggunakan fi'il amar. Wajalli alat dawam itu mungkin, coba nanti saya cek lagi di qasidahnya beliau. Secara umum begini, wajalli alat dawam, dan agungkanlah alat dawam itu selamanya. Jadi baca Quran itu diperintahkan dengan qalb yang hadir, hati yang hudur. Hati yang hudur itu apa? Ya berarti di situ ada tadabbur. Sama kayak orang baca sholawat itu, kalau yang bagus itu yang hatinya hudur. Makanya sholawat itu kan dari as-sholah yang akar katanya sama dengan sholat. Sholat, sholawat. Itu sehingga diperintahkan hudur. Karena banyak orang yang kadang-kadang baca sholawat tapi tidak hudur. Fokusnya pada ketukannya. Jadi menyesuaikan tuh yang dirongonya ketukannya. Kapan saya dung, kapan belum dung. Itu kan repot jadinya. Sehingga hudurnya kurang. Nah, kalau bisa menggabungkan itu dengan hudur itu luar biasa. Sampai kayak seorang sufi Jalaluddin Ar-Rumi itu kan bisa menggunakan media tarian, model tarian Rumi itu sebagai alat untuk menghudurkan Tuhan, sehingga Tuhan itu hudur dan betul-betul luar biasa. Sampai suatu ketika Jalaluddin Ar-Rumi itu mau meninggal, ditangisi oleh santri-santrinya, itu malah dimarahi santrinya. Wong saya ini yang saya tunggu-tunggu ya ini. Makanya beliau menyebut kematian itu adalah malam pengantin. Jadi ditangisi itu malah dimarahi santrinya yang nangisi itu. Karena beliau hidup itu tujuannya yaitu untuk bertemu dengan sang kekasih.
Oh, Mas Handoki sudah sampai pada tingkatan itu rupanya. Sudah siap. Ya, oke. Wala tadhalan ojo bingung. Wala tadhal dan jangan bingung, wala taghib. Apa maknanya pas apa wala taghib, Bro? Syair ini. Fa inna fihi, saya utang ini. Ghaba yaghibu. Mana ghaba yaghibu? Mana? Apa ghaib? Kalau ghaib apa artinya kira-kira? Kalau wala taghib apa artinya? Jangan ghaib, disuruh absen. Disuruh presensinya jangan sampai ghaib gitu. Nggak. Nanti saya cari lagi ya. Ini PR ini. Syair ini rada butuh mikir. Ya butuh mikir karena ilmunya pas-pasan. Kalau ilmunya lebih-lebih ya enggak butuh mikir. Fa inna fihil huda. Apa arek yang tahu kasih tahu lah. Monggo. Sampeyan iki apa Mas Zaki? Fa inna maka sesungguhnya iku fihi ing dalam Al-Qur'an. Apa al-huda petunjuk. Wal ilma dan ilmu. Fihi ing dalam Al-Qur'an ma'an bersama-sama. Jadi di dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk sekaligus terdapat ilmu secara bersama-sama. Ma'a wan nuru wal fathu dan juga terdapat nur cahaya wal fathu dan fathah futuh pembuka segala sesuatu yang asalnya terbelenggu. A'ni ngarepake sapa ingsun al-kashfa li hajbin yaitu ing menyingkap li hajbin maring hijab itu penghalang. Jadi Al-Qur'an itu di dalamnya terdapat petunjuk terhadap ilmu terdapat nur, terdapat fathah yang mana ini semua bisa menyingkap hijab yaitu penghalang. Jadi sudah tersingkap, kasyaf. Wa qala fi qasidatin ukhra, wa qala dan berkata sapa al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad fi qasidatin ukhra di qasidahnya yang lain. Wa wadhib ala tarsil Qur'ani fa inna fi tilawatihi al-iksiru wasyarhu lis-sudur. Wa wadhib dan tekunlah, tekuno sapa sira, tekuno sapa kamu, tekunlah ala tarsil Qur'ani ing atasi mempelajari atau mengkaji Al-Qur'an. Fa inna fi tilawatihi maka sesungguhnya iku ing dalem tilawah Al-Qur'an apa al-iksir wa syarh lis-sudur. Al-iksir itu jadi gini, membaca Al-Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an, di situ terdapat al-iksir. Al-iksir itu kalau maknanya itu kalau tidak salah seingat saya itu terkait dengan sesuatu untuk mengubah sesuatu itu menjadi emas, bahan untuk mengubah menjadi emas. Apa ya yang pas ya penjelasannya? Makanya Yai Ahsin Sakho itu pernah menjelaskan orang yang sudah punya Al-Qur'an, hafal Qur'an, lalu sering deres Qur'an, ini dia sudah punya ibarat ini emas, ini akan diubah jadi apa itu tergantung kalian. Tapi modalnya sudah ada. Lah sergap tilawah, apalagi deresnya itu karena memang dia hafal, maka dia sudah punya al-iksir ini. Wasyarah lis-sudur. Dan membaca Al-Qur'an, tilawatul Qur'an itu bisa melapangkan dada, melapangkan sesuatu yang sumpek-sumpek itu. Ala ingatlah, ala innahu sesungguhnya Al-Qur'an iku al-bahrul muhit, samudra yang luas. Wa ghairuhu utawi selain Al-Qur'an minal kutub, saking kitab-kitab yang lain, iku anharun, sungai. Tamuddu minal bahar, yang mengalir dari. Jadi iya,
Dari laut. Jadi muaranya ini lautan. Nah, Al-Quran itu muaranya. Yang lainnya adalah sungai-sungai itu yang mengalirkan ya tadi. Tamuddu minal bahar. Tadabbar bertadabburlah ma'anihi ing makna-maknanya Al-Quran, warattil dan tartilkan lahu ing Al-Quran, khasyian hali khusyuk, warattilhu khasyian, tafuzu minal asrar, tafuzu akan beruntung sapa sira, minal asrar menyingkap, engkau akan berhasil atau beruntung, minal asrar menyingkap dari rahasia-rahasia yang masih tersembunyi. Minal asrar menyingkap rahasia-rahasia, bil kanzi kelawan sesuatu yang terpendam, wadakhri dan harta karun. Jadi terus kajilah Al-Quran, tekunlah untuk mengkaji Al-Quran. Nanti kalian akan beruntung dengan bisa menyingkap apa yang terpendam dan apa yang menjadi misteri di dalamnya. Maghrib ya. Ada pertanyaan? Saya masih punya hutang ini tadi ya, syair ini ya. Ya masa hutang saya tok mau diwangi nyaur. Sampeyan golekno ya. Sehingga nanti ada dinamika diskusi keilmuan. Ustadz ini menurut saya begini gitu loh. Setelah saya baca, saya analisis. Mahasiswa kan begitu. Kalau dosen tinggal manduk-manduk aja. Oh iya bagus. Padahal durung mesti paham kadang-kadang. Contohnya saya ini. Jadi kalau mahasiswa konsultasi, oh iya bagus. Opo karepe iki. Ndak guyon. Sama kayak kalian ujian skripsi itu. Ini sudah mulai ada yang proposal ya, yang semester akhir-akhir itu. Nggak usah terlalu takut. Pengujinya di Fatihai gitu aja. Apalagi dikirimi hataman gitu, hataman terus aman kan. Nggak, saya ingin cerita bahwa tidak semua dosen itu mesti memahami apa yang menjadi fokus kajian Anda. Karena setiap dosen itu kan punya bidang keilmuan yang dominan di apa kan begitu. Saya sering ketika saya bimbing mahasiswa ketika tentang teori-teori sosial yang dikaitkan lalu kemudian untuk menganalisis kebahasaan, saya tidak begitu paham sehingga saya juga konsultasi, saya juga belajar. Oh ini saya konsultasi pada yang lebih ahli sehingga saya dapat ilmu. Tapi kalau anak ini bisa berargumen begini-begini lalu dia bisa, ya sudah, saya hanya mengantarkan. Ya Pak, nanti kalau di bahasa Arab itu kan sambil koreksi redaksi aja. Tapi nggak tahu kalau di PBA ya. Kan yang skripsi bahasa Arab kan PBA sama BSA. Ada lagi. Ya yang psikologi juga kalau mau bahasa Arab juga nggak apa-apa kan. Prof Imam tuh balik-balik cerita dulu ada mahasiswa menulis skripsi dengan 9 bahasa ya. Ya setelah jadi skripsi diterjemah gitu loh. Kan jadi 9 bahasa. Tapi dia bisa mempertanggungjawabkan. Saya kapan itu juga nguji proposal di anak BSA itu, hebatnya anak BSA ya, mungkin di PBA juga ya. Itu walaupun mocone keliru tapi paham dia dengan apa yang dia maksud. Itu kan enggak kayak orang Arab. Kalau orang Arab mocone keliru itu pahamnya bisa beda. Orang kita enggak. Mocone masih keliru i'rabnya itu tetap paham. Karepe paham dan dosanya juga paham gitu. Hebat kan berarti. Berarti sama-sama hebat. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ini pekan depan kita mengkaji tentang maratibul qiraat. Ini sudah ada di Tuhfatul Tullab. Tapi ada apa-apa kita baca nanti kita pertajam lagi. Ya, setajam silet. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an. Ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana
وطلابنا وطالباتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك واجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.